Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Oke, hari ini kita bertemu lagi dengan Pak Heru yang akan membahas tentang pelajaran sains. Nah, apa yang mau kita bahas hari ini? Yang akan kita bahas hari ini seru sekali. Kenapa sangat seru? Karena ini berkaitan dengan tumbuh kembang kalian. Nah, tapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa apa yang diaturkan dari sini? Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Baik anak-anak, kita akan membahas mengenai tentang pertumbuhan dan perkembangan. Maka dari itu, simak video ini sampai akhir. Check this out. Nah, pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dan dihubungkan dengan kesehatan reproduksi pada manusia. Maka dari itu, silahkan dibuka bukunya, simak penjelasan dari Pak Heru. Ya, seperti yang kita ketahui atau yang kalian alami, bahwa manusia itu tumbuh dan berkembang. Maka dari itu, kalian harus tahu perbedaan antara tumbuh dan berkembang. Kalau tumbuh itu, pasti kalian pernah mengalami bayi dan balita, yaitu umur di antara 0 sampai 5 tahun, kemudian masa anak-anak dari 5 tahun dan sampai kurang lebih 9 tahun. Nah, setelah kalian melewati masa balita dan masa anak-anak, maka kalian akan melewati masa remaja, yaitu di antara umur 10 sampai 20 tahun. Nah, disinilah kalian akan mengalami masa pubertas. Apa sih masa pubertas itu? Masa remaja yaitu di antara 9 tahun sampai 20 tahun, yaitu masa di mana seorang anak mengalami perkembangan terutama pada organ reproduksi. Untuk perempuan, masa remaja terjadi pada umur 9 sampai 13 tahun. Sedangkan laki-laki pada umur 10 sampai 14 tahun. Masa inilah yang disebut dengan masa puber atau akil balik. Nah, puberitas merupakan fase perkembangan fisik pada tubuh manusia dan ditandai dengan kematangan organ seksual. Masa puberitas pada anak laki-laki. Yang pertama, kalau dari atas, maka seorang anak laki-laki memasuki masa puberitas. Ciri yang pertama adalah tumbuh kumis dan jenggot. Turun ke bawah di daerah tenggorokan, maka akan muncul jakun yang mulai membesar dan nampak. Dan yang selanjutnya adalah ereksi spontan, atau pertama kali seorang anak laki-laki mengalami mimpi basah. Yang kelima, masih area tenggorokan, suara berubah menjadi besar dan berat. Lalu yang nomor 6, tumbuh rambut di beberapa area tertentu. Ketiak, kaki, dada, dan area organ kelamin. Selain itu, anak laki-laki akan tumbuh otot tubuh yang mulai terbentuk, bahu melebar, muncul jerawat, tumbuh tinggi dan besar lebih cepat, dan kekuatan otot pun bertambah. Ya, itu adalah ciri-ciri puberitas pada anak laki-laki. Lalu, anak perempuan, apa ya ciri puberitasnya? Kita simak ciri puberitas pada anak perempuan. Ciri-ciri pubertas pada anak perempuan ditandai dengan menstruasi pertama atau darah kotor keluar dari organ kelamin wanita. Sehingga hal itu menandakan bahwa kelamin wanita sudah mulai berfungsi. Yang kedua, di area dada, payudara mulai membesar. Lalu tumbuh rambut di beberapa area tertentu. Kalau misalkan yang laki-laki suaranya berat, kalau yang perempuan suaranya lebih nyaring dan lembut. Kadang-kadang ada anak cewek atau anak perempuan yang muncul jerawat di wajah. Dan yang menjadi persamaan dengan anak laki-laki adalah ketika masuk masa dewasa, masa puberitas, anak perempuan lebih cepat tumbuh tinggi dan besar. Nah, itu adalah ciri-ciri puberitas yang bersifat sekunder atau fungsi dari organ tubuh. Nah, lalu apa sih ciri-ciri puberitas primer?
Salah satunya adalah kalian mulai mencari jati diri. Siapa sih aku? Untuk apa sih aku hidup? Untuk apa sih aku kedepannya itu harus belajar, harus bekerja keras, dan sebagainya. Dan yang kedua, yang paling seru adalah kalian akan mulai tertarik dengan lawan jenis. Oke, kalian sudah belajar mengenai pertumbuhan perkembangan, mulai dari masa bayi atau balita, masa anak-anak, masa remaja atau masa puberitas, lalu kalian akan masuk fase keempat, yaitu fase dewasa, dan fase kelima adalah fase lanjut usia. Dewasa itu di atas 20 tahun, sementara lanjut usia di atas 40 tahun. Apa sih ciri masa dewasa? Yaitu di atas 20 tahun. Masa di mana manusia tidak memiliki pertumbuhan dan perkembangan secara fisik, melainkan adanya perkembangan secara emosional atau perasaan. Berpikirnya lebih dewasa, berpikirnya untuk bekerja, berpikir untuk menikah, merawat anak, dan lainnya. Kemudian, masa lanjut usia atau lansia itu di atas 40 tahun. Masa di mana terjadi penurunan fungsi alat-alat tubuh seperti otot melemah, tulang udah mulai keropos, gigi udah mulai rontok atau ompong, penglihatan berkurang dan kulit keriput, serta banyak hal lainnya yang bersifat penurunan fungsi dari organ tubuh. Ya, baik, kalian sudah mempelajari semua arti dari pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Nah, kalian pada fase tahap apa? Anak-anak, bayi, atau mungkin nggak mungkin lah kalau bayi, puberitas. Nah, kalian perlu berhati-hati apabila sudah memasuki masa puberitas. Kalian harus menjaga organ-organ tubuh kalian agar berfungsi dengan maksimal, sehat, dan karena sudah mulai tertarik dengan lawan jenis, kalian harus bisa menjaga diri. Menjaga diri dari apa? Nah, dari hal-hal yang negatif, terutama hal-hal yang dilarang oleh agama. Oke, mungkin itu pelajaran dari Pak Heru kali ini. Kita akan ketemu lagi di episode yang akan datang. Bagaimana cara merawat organ tubuh diri sendiri, terutama organ reproduksi. Sekian dari Pak Heru. Salam Pak Heru. Smile, you don't cry. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.